Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di lautan tanpa peta atau kompas. Ia hanya mengikuti arus, terombang-ambing oleh gelombang, tidak tahu akan berlabuh di mana. Begitulah hidup tanpa tujuan. Kita berjalan tanpa arah, mudah terseret oleh keadaan, dan seringkali berakhir di tempat yang tidak kita inginkan. Di alam semesta ini, segala sesuatu memiliki tujuan. Matahari terbit untuk memberi cahaya dan kehangatan, hujan turun untuk menyuburkan bumi, dan pohon tumbuh untuk menghasilkan oksigen. Tidak ada yang hadir tanpa alasan. Jika alam semesta yang luas ini memiliki keteraturan dan maksud, mengapa kita sebagai manusia tidak memiliki tujuan dalam hidup? Tujuan hidup bukan sekadar ambisi atau keinginan sesaat. Ia adalah landasan yang memberi makna pada setiap tindakan, keputusan, dan perjalanan kita. Ketika kita memahami mengapa kita ada dan apa yang ingin kita capai, kehidupan menjadi lebih jelas dan berarti. Kita tidak lagi berjalan tanpa arah, melainkan melangkah dengan penuh keyakinan. Sebaliknya, tanpa pemahaman akan tujuan, kita rentan tersesat dalam kebingungan. Kita mungkin menghabiskan waktu mengejar hal-hal yang tidak membawa kepuasan sejati, status sosial, harta benda, atau validasi dari orang lain. Namun, di balik pencapaian itu, ada kehampaan yang tidak bisa diisi hanya dengan kesuksesan eksternal. Seberapa banyak pun yang kita miliki, jika kita tidak memahami mengapa kita melangkah, semuanya terasa kosong. Lebih dari itu, tanpa tujuan, kita menjadi rentan terhadap pengaruh eksternal. Kita mudah terbawa oleh opini orang lain, mengikuti tren tanpa berpikir, atau menjalani kehidupan berdasarkan ekspektasi yang bukan milik kita sendiri. Ini adalah jebakan yang membuat banyak orang merasa terasing dari dirinya sendiri, seolah-olah mereka hanya menjalani hidup yang telah ditentukan oleh orang lain, bukan oleh hati dan jiwa mereka sendiri. Namun, saat kita menemukan dan memahami tujuan hidup kita, segalanya berubah. Hidup tidak lagi terasa seperti rutinitas yang melelahkan, tetapi menjadi perjalanan yang penuh makna. Kita bangun setiap pagi dengan semangat karena tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kita kejar. Kita tidak mudah goyah oleh rintangan, karena kita sadar bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Menjalani hidup dengan tujuan bukan berarti segalanya akan selalu mudah. Akan ada saat-saat sulit, kegagalan, dan keraguan. Tetapi, tujuan yang kuat adalah cahaya yang akan menuntun kita melewati kegelapan. Ia memberi kita alasan untuk bangkit saat jatuh, keberanian untuk melangkah saat ragu, dan keteguhan untuk terus maju meski jalannya terjal. Hidup dengan tujuan adalah tentang memilih untuk menjadi kapten bagi kapal kita sendiri, bukan sekadar penumpang yang pasrah pada arus. Ini adalah keputusan sadar untuk tidak hanya menjalani hidup, tetapi benar-benar menghidupi setiap momennya dengan kesadaran, makna, dan keyakinan. Menemukan tujuan hidup bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ia bukan sesuatu yang bisa kita cari di luar diri, melainkan harus digali dari dalam. Seperti seorang pengrajin yang membentuk sebuah patung dari sebongkah batu, kita pun harus mengukir makna dari hidup kita sendiri, dengan kesadaran, keberanian, dan ketekunan. Semua jawaban yang kita cari sesungguhnya telah ada dalam diri kita, namun, banyak orang hidup tanpa pernah benar-benar mengenali dirinya sendiri. Mereka sibuk memenuhi harapan orang lain, mengejar definisi kesuksesan yang diberikan masyarakat, hingga lupa bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang membuatku merasa hidup? Merenungkan diri bukan sekadar memikirkan masa lalu atau menganalisis kegagalan. Ia adalah sebuah perjalanan masuk ke dalam diri, melihat dengan jujur apa yang kita cintai, apa yang membakar semangat kita, dan nilai-nilai apa yang kita pegang teguh. Ini bisa dilakukan dengan menulis jurnal, bertanya pada diri sendiri, atau bahkan berbicara dengan orang-orang yang mengenal kita dengan baik. Jangan mencari jawaban yang cepat. Biarkan pertanyaan itu hidup dalam diri, tumbuh, dan perlahan menemukan bentuknya sendiri. Seperti benih yang perlu waktu untuk menjadi pohon, tujuan hidup pun membutuhkan ruang untuk berkembang dalam kesadaran kita.
Dalam keheningan, kita sering menemukan jawaban yang sebelumnya terabaikan. Dunia modern yang penuh kebisingan membuat kita sulit mendengar suara hati kita sendiri. Kita dikelilingi oleh informasi, pendapat, dan tekanan sosial yang terus-menerus menarik perhatian kita keluar, bukan ke dalam. Cobalah berhenti sejenak, berikan waktu untuk menyepi, baik melalui meditasi, berjalan di alam, atau sekadar menikmati kesunyian tanpa gangguan. Dalam momen-momen inilah, seringkali alam semesta berbisik kepada kita. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan yang muncul tiba-tiba, intuisi yang terasa begitu jelas, atau inspirasi yang muncul di saat tak terduga. Ketika kita membuka diri, kita mulai melihat tanda-tanda kecil di sekitar kita, peristiwa yang tampak kebetulan, orang-orang yang datang di waktu yang tepat, atau pengalaman yang menggugah kesadaran kita. Semua itu bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari proses alam semesta dalam mengarahkan kita pada sesuatu yang lebih besar. Salah satu jebakan terbesar dalam mencari tujuan hidup adalah terperangkap dalam ekspektasi orang lain. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengejar standar kesuksesan yang sudah ditetapkan. Pekerjaan bergengsi, kehidupan yang stabil, pencapaian yang bisa dibanggakan. Tapi, apakah itu benar-benar milik kita? Tujuan hidup bukan tentang menyenangkan orang lain atau memenuhi ekspektasi masyarakat. Ia adalah sesuatu yang resonan dengan hati kita sendiri, sesuatu yang memberi energi, bukan sekadar menguras tenaga. Berani memilih jalan sendiri adalah langkah awal menuju kehidupan yang bermakna. Mungkin tidak semua orang akan memahami, mungkin akan ada keraguan dan kritik. Tetapi, pada akhirnya, hanya kita yang bisa menjalani hidup ini, dan hanya kita yang bertanggung jawab atas makna yang ingin kita berikan padanya. Menemukan tujuan hidup bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang perlu diselami dengan kesadaran. Ia bukan tentang mengikuti peta yang dibuat orang lain, melainkan menggambar peta kita sendiri. Dengan merenungkan diri, mendengarkan alam semesta, dan berani melepaskan ekspektasi eksternal, kita bisa mulai menemukan cahaya yang telah lama menanti untuk kita sadari. Menemukan tujuan hidup adalah langkah awal, tetapi menjalaninya adalah perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan. Bukan hanya tantangan dari luar, tetapi juga gangguan dari dalam diri yang bisa membuat kita menyimpang dari jalur. Gangguan ini datang dalam berbagai bentuk, ambisi yang tidak sejati, ketakutan yang membelenggu, serta distraksi yang tampaknya sepele tetapi perlahan mengikis fokus kita. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering dihadapkan pada ilusi kesuksesan. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam pencapaian materi, uang yang melimpah, status sosial yang tinggi, atau pengakuan dari orang lain. Namun, banyak orang yang telah mencapai itu semua justru merasa kosong. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka kejar selama ini bukanlah tujuan sejati, melainkan sekadar pencitraan yang mereka bangun untuk memenuhi ekspektasi dunia. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah yang sedang aku kejar ini benar-benar milikku, atau hanya sesuatu yang dipaksakan oleh dunia luar? Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, mengejar sesuatu yang tampaknya berarti, tetapi sebenarnya menjauhkan kita dari makna sejati hidup. Kunci utamanya adalah membedakan antara yang esensial dan yang sekadar gangguan. Uang, status, dan pengakuan tidaklah buruk, tetapi jika itu menjadi pusat dari segala keputusan kita, maka kita sedang berjalan ke arah yang salah. Dalam perjalanan hidup, kita sering kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kesibukan dan tekanan dunia luar membuat kita lupa untuk mendengar suara hati kita sendiri. Kita menjadi seperti kapal yang bergerak tanpa kendali, hanya mengikuti arus tanpa tahu kemana harus berlabuh. Oleh karena itu, kita perlu menyisihkan waktu untuk kembali ke dalam diri. Melalui refleksi, meditasi, atau sekadar merenung dalam keheningan, kita bisa menemukan kembali pusat dari keberadaan kita. Keheningan adalah ruang di mana intuisi berbicara, di mana kita bisa mendengar bisikan alam semesta yang membimbing kita menuju jalan yang benar.
Saat kita terhubung dengan diri sendiri, kita lebih mudah mengenali ketika kita mulai menyimpang dari tujuan kita. Kita bisa lebih cepat menyadari ketika distraksi mulai mengambil alih, ketika keputusan kita lebih didasarkan pada ketakutan daripada keyakinan. Koneksi ini menjadi kompas yang selalu membawa kita kembali ke jalur yang benar. Setiap hari, kita dibanjiri dengan informasi, media sosial, berita, opini orang lain. Jika tidak hati-hati, kita bisa kehilangan fokus dan membiarkan suara-suara dari luar mendikte arah hidup kita. Kita perlu belajar memilah mana yang perlu didengar dan mana yang hanya membebani pikiran. Tidak semua informasi bernilai, tidak semua saran layak diikuti, dan tidak semua orang memiliki pengaruh positif bagi pertumbuhan kita. Sama halnya dengan hubungan. Ada orang-orang yang mendukung perjalanan kita, dan ada yang justru membuat kita ragu dan kehilangan arah. Kita perlu dikelilingi oleh mereka yang memahami dan menghargai perjalanan kita, bukan mereka yang hanya menghakimi dan menanamkan ketakutan. Dalam perjalanan menuju tujuan hidup, gangguan selalu ada, baik dalam bentuk ambisi yang salah arah, kebisingan dunia luar, maupun ketidakmampuan kita untuk menyaring apa yang benar-benar penting. Namun, dengan kesadaran penuh, kita bisa menjaga diri agar tetap berada di jalur yang benar. Fokus pada esensi, tetap terhubung dengan diri sendiri, dan menyaring segala sesuatu yang masuk ke dalam hidup kita adalah kunci untuk tetap berjalan dengan mantap menuju makna yang sejati. Menemukan tujuan hidup adalah awal dari perjalanan. Tetapi keberanian untuk melangkah adalah kunci yang membuka pintu perubahan. Terlalu banyak orang yang mengetahui apa yang ingin mereka lakukan, tetapi terus menunda, ragu, atau takut gagal. Mereka menunggu momen yang sempurna, tanpa menyadari bahwa kesempurnaan itu tidak pernah datang. Hidup tidak memberi kita kepastian, ia memberi kita peluang, tantangan, dan jalan yang belum sepenuhnya terlihat. Namun, disitulah keajaibannya. Hanya dengan melangkah, kita bisa menemukan jalan yang selama ini kita cari. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus memiliki rencana yang sempurna sebelum memulai. Mereka menunggu waktu yang tepat, keadaan yang ideal, atau kesiapan yang total. Namun, dalam realitasnya, menunggu seringkali hanyalah bentuk lain dari penundaan yang didorong oleh ketakutan. Kita tidak perlu mengetahui setiap langkah ke depan. Kita hanya perlu cukup keberanian untuk mengambil langkah pertama. Seperti seseorang yang berjalan di malam hari dengan senter, kita mungkin hanya bisa melihat beberapa langkah di depan, tetapi itu cukup untuk terus bergerak. Dengan setiap langkah, cahaya akan menerangi lebih banyak jalan, dan arah kita menjadi semakin jelas. Kemajuan bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberlanjutan. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap kesalahan yang kita pelajari, dan setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses yang membentuk kita. Ketakutan adalah musuh terbesar dari kemajuan. Ia berbisik di telinga kita, bagaimana jika gagal? Bagaimana jika orang lain menghakimi? Bagaimana jika aku tidak cukup baik? Namun, ketakutan hanya memiliki kekuatan sejauh kita memberinya perhatian. Jika kita terus-menerus mengkhawatirkan semua kemungkinan buruk, kita akan lumpuh dan tidak pernah bergerak. Padahal, ketakutan hanyalah bayangan. Ia tampak besar dan menakutkan, tetapi seringkali tidak memiliki substansi yang nyata. Satu-satunya cara untuk mengatasi ketakutan adalah dengan bertindak. Saat kita melangkah meskipun takut, kita membuktikan bahwa ketakutan itu tidak lebih besar dari tekad kita. Dengan setiap tindakan, kita mengikis keraguan dan memperkuat keyakinan. Kita mulai melihat bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan batu loncatan menuju pertumbuhan. Impian yang hanya ada di pikiran mudah menguap seiring waktu. Tetapi, ketika kita menuliskannya, kita memberi bentuk pada sesuatu yang sebelumnya abstrak. Tulisan adalah janji kepada diri sendiri, sebuah pengingat akan apa yang ingin kita capai, dan mengapa kita melakukannya. Menulis visi tidak hanya tentang menetapkan tujuan besar, tetapi juga tentang merancang langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah,
dan langkah-langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Keyakinan bukanlah tentang memiliki semua jawaban sebelum memulai, tetapi tentang percaya bahwa kita bisa menemukannya dalam perjalanan. Kita tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu dunia memberi izin, dan tidak harus bebas dari ketakutan. Yang perlu kita lakukan hanyalah melangkah, karena di setiap langkah, kita semakin dekat dengan kehidupan yang kita impikan. Menemukan dan menjalani tujuan hidup bukan sekadar tentang langkah awal atau pencapaian sesaat. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan, keseimbangan, dan kemampuan untuk bertahan dalam dinamika kehidupan. Banyak orang memulai dengan semangat membara, tetapi perlahan kehilangan arah ketika menghadapi tantangan. Yang lain berusaha terlalu keras, hanya untuk akhirnya merasa lelah dan kehilangan makna dari apa yang mereka kejar. Hidup dengan keberlanjutan berarti memahami bahwa perjalanan ini bukanlah lari sprint, melainkan maraton. Ia bukan sekadar tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita bisa terus berjalan dengan penuh kesadaran, inspirasi, dan kebahagiaan. Seiring waktu, api dalam diri kita bisa meredup. Kita bisa kehilangan motivasi, merasa jenuh, atau mulai mempertanyakan apakah kita masih berada di jalur yang benar. Itulah mengapa penting untuk selalu kembali pada sumber inspirasi, sesuatu yang mengingatkan kita mengapa kita memulai perjalanan ini sejak awal. Sumber inspirasi ini bisa berupa meditasi, refleksi, membaca buku yang menggugah pikiran, berbicara dengan mentor, atau berada dalam komunitas yang mendukung. Kita butuh momen-momen untuk mengisi ulang energi, untuk kembali melihat gambaran besar, dan memastikan bahwa kita masih berjalan dengan kesadaran penuh. Ketika kita terhubung dengan sumber inspirasi, kita tidak mudah goyah oleh tantangan. Kita memiliki tempat untuk kembali, sebuah suaka yang menjaga api dalam diri tetap menyala. Banyak orang berpikir bahwa menjalani tujuan hidup berarti harus mengikuti satu jalur yang kaku. Namun, kenyataannya, kehidupan penuh dengan perubahan. Apa yang kita rencanakan mungkin tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan itu bukan tanda kegagalan, itu adalah bagian alami dari perjalanan. Seperti seorang pendaki yang harus menyesuaikan jalur ketika cuaca berubah, kita pun harus fleksibel dalam menghadapi tantangan. Strategi bisa berganti, jalan bisa berubah, tetapi tujuan tetap harus dijaga. Menjalani hidup dengan keberlanjutan berarti menerima bahwa tidak semua akan berjalan sesuai ekspektasi. Kita akan menemukan tikungan yang tidak terduga, hambatan yang menguji kesabaran, dan momen-momen di mana kita harus mengambil jalan yang berbeda. Namun, selama kita tetap setia pada esensi dari tujuan kita, kita tidak akan tersesat. Terlalu sering, kita menunda kebahagiaan dengan berpikir bahwa kita hanya akan merasa puas ketika mencapai tujuan akhir. Kita mengatakan, aku akan bahagia jika sudah sukses, atau aku akan merasa damai jika sudah mencapai titik tertentu. Namun, hidup bukanlah tentang mencapai satu titik, melainkan tentang bagaimana kita menjalaninya setiap hari. Jika kita hanya fokus pada hasil akhir, kita akan kehilangan keindahan dari setiap langkah yang kita ambil. Menjalani kehidupan dengan keberlanjutan berarti menemukan kebahagiaan dalam proses, dalam usaha, dalam pembelajaran, dalam setiap langkah kecil yang membawa kita lebih dekat pada makna. Ini tentang bangun setiap pagi dengan rasa syukur, tentang menikmati tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, dan tentang menyadari bahwa perjalanan itu sendiri adalah hadiah yang berharga. Hidup dengan tujuan bukan hanya tentang menemukan arah, tetapi tentang bagaimana kita bisa terus berjalan tanpa kehilangan makna dan semangat. Dengan tetap terhubung dengan sumber inspirasi, bersikap fleksibel dalam perjalanan, dan menemukan kebahagiaan dalam proses, kita bisa menjalani kehidupan dengan keberlanjutan, bukan hanya mencapai tujuan, tetapi benar-benar menghidupinya dengan penuh kesadaran dan kepuasan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga.
Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.